Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muholik SPDI. Saya mengajar di SD Negeri Muara II, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 gelombang 1 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan nomor peserta 321598002 728, NIM 240109121 Hari ini, Rabu 14 Juni 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran blended learning pada materi pendidikan agama Islam kelas 4 SD Negeri Muara II, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan oleh kainnya. Depan berat ini berdua juga. Empat. Peding. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, anak-anak kelas 4, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua murid. Silakan. Siapkan sebelum kita mulai bacaan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, tadi kita sama-sama berdoa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, sekarang Kang Malik mau menanyakan tentang kehadiran kalian. Coba dari kelompok 1, Masuk semua, Pak. alhamdulillah masuk semua. Aku Kelompok 2, Firji, Pak. Firji. Kenapa? Sakit. Sakit. Firji sakit ya, hari ini sakit. Terus kelompok 3, Ada yang nggak masuk, Pak. ada yang nggak masuk. Kenapa? Salsa kenapa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak ada alasan ya. Tadi salah satu ada yang sakit rekan kita itu bernama Firji. Firji. Ya, semoga kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, untuk berdoa, mari kita membacakan surat Fatihah untuk saudara Firji biar bisa belajar kembali, masuk sekolah lagi sehat seperti setia kala ya. Allah hadiniyah wa kuliyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia, lagu wajib nasional ya.
masuk kembali, yaitu lagu nasional Indonesia, yaitu lagunya Garuda Pancasila. Bisa? Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, baik anak-anak. Coba sekarang Pak Muhlik mau menanyakan, adakah yang tahu ini gambar apa? Yang pertama gerakan apa? Ya, terus yang kedua? Nah, ini di sini ada. Nah, gerakan yang tadi kalian lihat itu adalah pertama ini apa namanya katanya ini? Gerakan ya berdiri, baca nih niat. Kemudian setelah baca niat apa lagi nih? Takbiratul Allahu Akbar, gitu kan ya? Ada yang bisa niat salat duha? Sunnatan duhai rakaataini mustaqbilal qiblat adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Terus berikutnya adalah apa ini? Menutup tangan dengan gerakan tangan kiri di atas tangan kanan seperti ini, ya. Berikutnya adalah iktidal, ya, ruku, iktidal, kemudian sujud, kemudian apa lagi ini? Duduk di antara dua sujud, dan terakhir ini apa ini? Tasyahud. Terakhir adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, berikutnya kali ini akan sama-sama kita mulai membaca melihat YouTube. Kita akan sama-sama melihat gerakan sholat duha di video itu. Ya, silakan semuanya menyimak supaya kalian pada paham semua. Tadi adalah contoh dan tata cara sholat duha. Ya, diharapkan kalian mampu semua melakukan sholat duha. Ya, tadi sudah jelas contohnya. Ya, tentang sholat duha. Ya, itu anak-anak, sebelum kita masuk materi supaya kita tidak tegang, ya kita speaking dulu. Masih ingat yang tadi? Siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Bagus ya. Sekarang kita akan memasuki materi. Ya, mempelajari dasar-dasar rukun Islam. Sebagaimana kita orang Islam tentunya sudah tahu tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Naik haji, menaik daripada haji bagi yang mampu, ya. Nah, ada beberapa jenis sholat sunnah. Selain sholat wajib, kita juga melakukan sholat sunnah. Ada yang sunnah, ada yang ditekankan. Ya, di antaranya satu adalah sholat duha, sholat tahajud, dan sholat witir. Sholat witir itu bisa disebut sholat malam atau sholat qiyamul lail. Kalau kalian bulan Ramadan itu melakukan sholat raweh, disebutnya qiyamul lail, itu sholat yang dilakukan pada malam hari, ya. Sekarang sholat duha. Sholat duha juga termasuk sholat yang ditekankan, ya. Sholat yang dianjurkan oleh Allah, ya. Sholat yang dianjurkan oleh Allah. Coba, siapa yang tahu apa sih manfaat sholat duha? Apa manfaatnya? Nah, salah satu manfaat sholat duha itu adalah bisa meminta rezeki, terutama minta dikuatkan iman, ya. Kalau kita imannya sudah kuat, maka segala sesuatunya insya Allah semuanya bisa dilindungi sama Allah dari segala bala dan celakanya, ya. Terus di sini juga ada sholat tahajud. Sholat tahajud juga sama yang disebutnya sholat qiyamul lail. Kalau sholat duha dikerjakannya setelah siang hari, ada pagi hari, diantaranya jam 7:30 sampai jam setengah 11. Karena kesananya sudah masuk waktu duhur, ya. Nah, jadi sholat duha itu sholat yang dikerjakan pada pagi hari atau siang hari, ya.
Nah, kemudian memahami ketentuan sholat duha. Ketentuan sholat duha adalah tadi sudah diterangkan. Pertama, satu dikerjakan dari jam 7:30 sampai jam 10:30. Rokaatnya yang kita kerjakan umumnya 2. Nah, di sini setelah mempelajari modul ini, setelah kita mempelajari pelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengetahui pengertian dan hukum sholat duha. Apa sih hukumnya sholat duha? Menurut syari apa hukumnya? Sunnah, tapi sunnah muakkadah. Apa muakkadah itu? Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang ditekankan, sunnah yang diharuskan ya. Namanya sunnah muakkad atau muakkadah. Ya. Jadi kemudian waktu tadi sudah diterangkan, waktunya adalah jam 7:30 sampai jam 10:30. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat duha, di rumah boleh, di musola juga boleh, di masjid juga boleh. Ya, sebutkan keinginan kita pada waktu sholat duha. Kita sudah pernah sholat duha belum kalian? Sudah. Kapan melakukan sholat duha? Setiap hari Jumat kalau di SD kita. Kalau di rumah sih, kalau kalian libur pernah nggak melakukan sholat duha di rumah? Pernah, alhamdulillah ya. Kemudian juga keutamaannya sholat duha. Siapa yang tahu sholat duha? Langsung Pak pertanyaan. Berikutnya adalah apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Pak, suratnya yang dibacakan apakah surat ad-duha aja? Tidak. Apabila tidak hafal, karena kalian sudah membaca niat sholat duha, boleh surat-surat yang lain. Surat yang pendek boleh. Tidak mesti ad-duha aja, ya. Yang penting niatnya dulu. Apa itu waktu duha? Waktu duha adalah waktu yang sudah keluar dari waktu yang diharapkan, yaitu waktu matahari terbit hingga naik 1 tombak sampai waktu haram. Berikutnya yaitu waktu matahari tepat di atas langit. Istiwa, bahasa Arabnya itu istiwa sebutnya, ya. Makanya ketika kalian tidak melakukan sholat Idul Fitri, harus segera, karena takut keburu jatuh kepada waktu sholat duha. Tidak boleh, ya. Nah, waktu itulah tepat di atas langit ditawa, itu waktu itulah yang diperbolehkan menaikkan sholat duha. Jadi ada waktunya, nggak harus sendiri aja, ya. Semuanya sudah ada ketentuannya sholat duha itu. Pak, apakah sholat sunnah itu duha doang? Bukan, banyak. Sholat sunnah banyak. Tapi ada yang memang apa tadi? Sholat yang ditekankan itu namanya apa tadi? Iya, sholat duha apa yang dianjurkan tuh namanya tadi tuh? Muakkadah atau muakkad. Artinya ditekankan. Di antaranya sholat duha, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu sholat raweh namanya sholat sunnah apa tadi? Muakkadah. Artinya disuruh, memang diperintahkan. Hukum melaksanakan sholat duha. Hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad. Tadi sudah diterangkan ya. Sunnah yang artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau kamu mengerjakan nih sholat duha nih, dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, tidak mendapatkan dosa. Tapi sebagai orang muslim, seorang mukmin, kalau ada waktu ya laksanakanlah sholat duha, karena untuk nambah-nambah pahala, ya kan? Namun muakkad sendiri artinya dianjurkan, artinya ditekankan muakkad. Ya, sekali lagi, sholat duha itu adalah sholat sunnah muakkadah. Kalau kamu susah bilangnya sholat sunnah muakkad, gitu aja. Boleh, ya. Sholat sunnah muakkad. Kalau yang ingat banget lah sholat sunnah muakkadah. Ya. Sholat raweh. Coba diantaranya sholat sunnah muakkadah itu apa-apa? Sholat duha, sholat raweh, sholat tahajud, apalagi. Nah, itu adalah contoh-contoh sholat sunnah yang ditekankan atau dianjurkan. Namanya sholat sunnah muakkadah. Nah, baiklah,
ketika matahari sudah terbit, yakni sekitar 20 menit setelah fajar muncul. Ya. Apa itu fajar? Fajar itu matahari pagi. Ya. Sedangkan kalian itu kalau bangun setelah matahari sudah tinggi baru bangun. Ya. Tergantung pada lokasi masing-masing. Awas ingat, kalau kita Indonesia bagian barat, beda lagi dengan Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, waktunya berbeda. Di kita fajar sudah nyingsing, sudah nongol. Di daerah lain bisa jadi belum nongol. Nah, sebagai contohnya adalah ketika bulan puasa. Di sini mau sudah maghrib, di sana belum, bener kan? Pernah lihatin kayak gitu? Ada yang bedanya 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Ya. Jadi berakhir sebelum masuk waktu zuhur, yaitu sekitar 20 menit sebelum azan zuhur. Sekarang zuhur jam berapa? Jam 12, kadang-kadang jam 12 kurang. Tergantung perputaran mataharinya. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang iya. Ya. Nah, berapa rakaat sholat duha itu? Tadi sebelumnya sudah disinggung sama saya. Berapa rakaat katanya? 2 rakaat. 2 rakaat paling banyak, 12 rakaat paling banyak. Tapi yang biasa sering kita lakukan adalah 2 rakaat. Ya, paling banyaknya 12 rakaat. Nah, di sini syarat wajib sholat. Wah, kalau syarat wajib sholat itu bukan sholat sunnah doang. Sholat biasa juga, sholat yang wajib lima waktu mempunyai syarat-syarat. Satu, orang Islam. Kalau orang non-Islam boleh nggak sholat? Tidak boleh, apa yang nggak nyambung. Orang non-Islam itu tidak boleh sholat. Ya. Kemudian berakal sehat. Kalau namanya otak kita agak sedikit gangguan, kurang sesendok lah. Dada kenceleng. Tidak wajib untuk sholat, tidak wajib karena pikirannya sudah terganggu. Kemudian balik. Kalian sudah balik belum? Belum. Ada yang sudah balik? Balik kan udah pernah dipelajari. Ya, di pelajaran kelas 4 balik itu sudah dipelajari. Artinya balik itu artinya apabila orang sudah datang akhir balik, maka tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Usia berapa katanya balik itu? Perempuan umur 12. Ya, kalau laki-laki umur 15 tahun. Ya. Syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini yang pertama adalah suci dari hadas atau najis. Ya. Kemudian untuk aurat. Mana ada sholat nggak pakai baju. Kalau laki-laki itu auratnya sampai mana? Sampai sini doang. Pakai celana pendek secara syariat boleh. Tapi kalau perempuan semuanya harus tertutup kecuali mata, telapak tangan, ya. Nah itu. Apa yang dimaksud suci dari hadas? Dari najis hadas itu. Makanya kenapa orang Islam itu sebelum sholat adalah harus wudu dulu. Ya, nawa itu wudu alil hadasil asgori. Fardu lillahi ta'ala. Asgori menghilangkan hadas-hadas yang kecil yang nempel di badan kita, muka, tangan, gitu kan? Kenapa harus sholat? Ya seperti itu aturannya. Kenapa harus berwudu? Harus suci dari hadas. Yang kedua nutup aurat. Yang ketiga masuk waktu sholat. Jangan ini mau udah sholat zuhur waktunya lewat baru sholat zuhur. Nah nggak boleh ya. Kemudian menghadap kiblat. Nggak boleh menghadap ke laut kidul. Nggak boleh. Itu nantinya dianggapnya aliran yang tidak sama dengan aliran umat Islam. Nah, kemudian setiap kita hendak sholat, pertama adalah membaca niat. Berdiri, terus niat, ya, sholli sunatan duha, gitu kan? Niatnya. Yang kedua takbiratul ikram. Allahu Akbar, gitu kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Baru membaca Fatihah. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah, ingat nih, kalau masih bisa jalan walaupun kakinya agak sakit, tapi masih berjalan berdiri,
wajib hukumnya sholat harus berdiri. Membaca Fatihah, ruku. Yang wajib membaca Fatihah. Kemudian iktidal. Iktidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil samawati dan seterusnya. Ya. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Tasawuf akhir. Ya. Kemudian juga membaca sholawat, salam, tertib dan berurutan. Jangan ngacak, sholat ngacak. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, ngacak. Ya. Kemudian berikutnya niat di dalam hati. Pak, apakah setiap sholat itu harus bersuara? Tidak. Suara itu disirkan itu tidak kedengeran. Boleh, yang penting di dalam hatinya mengucapkan. Ya Natal ya, nggak usah bersuara. Usolli fardhu maghribi, nggak perlu juga, nggak apa-apa. Tapi disirkan di dalam hati. Ya. Yang dituju. Kemudian niat dilakukan bersama dengan takbir. Ya. Nah, berikutnya adalah takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram, tangannya harus diangkat lurus sejajar dengan telinga. Allahu Akbar, gitu kan? Ya. Lurus dengan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar dan menandakan dimulainya sholat. Ya, mulai sholat kan tadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kan. Terus setelah itu membaca doa iftitah. Ya. Berikutnya membaca Al-Fatihah, tadi yang sudah saya sebut tadi, berdiri tegak baca surat Al-Fatihah di setiap rakaat diikuti dengan surah pendek. Surah-surah pendek pada rakaat pertama dan kedua. Pak, kalau suratnya panjang boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau suratnya panjang, imamnya masih muda-muda, makmumnya udah tua-tua katanya. Yang muda karena muda, suratnya panjang-panjang. Yang kakek-kakek udah keburu pegel kakinya. Makanya sholat itu fleksibel aja. Ya, tidak kaku. Kemudian ruku dengan punggung lurus. Nah ini nih, punggungnya lurus. Ya, Allahu Akbar. Nih dikatakan juga lurus itu apabila kamu menaruh gelas di atas punggung kamu itu tidak jatuh airnya karena saking lurusnya. Ya, nggak boleh agak berdiri kayak gini, nggak boleh, harus lurus. Punggungnya harus lurus ketika kita melakukan sholat. Berikutnya apa lagi? Iktidal. Berdiri tegak setelah ruku, membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya. Diikuti dengan Rabbana lakal hamdu. Ya, setiap kita sholat begitu kan? Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, sebelum sujud kan, sebelum ruku kan ada sujud dulu. Ya. Dengan posisi iktisari, kaki kiri diduduki kaki kanan, tegak membaca Rabbi firli warhamni warjurni wartahni warjukni warjini wafini wafu'ani. Berikutnya tasawuf. Apa sifat tasawuf itu? Tasawuf akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Tasawuf akhir. Kalau kita menyebutnya itu tahiyat akhir, ya kan? Menyebutnya itu tahiyat akhir. Ya, sebelum salam. Terus salam tasawuf akhir berpaling ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah paham ya kalian ini. Nah berikutnya ini adalah doa sholat duha. Allahumma inna duha duhauka dan seterusnya. Kalau tidak membaca doa ini boleh nggak Pak? Boleh. Tidak ada larangan. Ya. Boleh-boleh aja.
Berikutnya adalah arti dari doa itu adalah, dengarkan ya. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Oh, ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Rezeki kamu masih jauh nih, masih di atas langit. Karena kamu berdoa, ya Allah, turunkanlah. Ya, apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, memudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, dan kekuatanmu. Ya, berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu doanya artinya ya. Lanjutnya adalah keutamaan salat duha. Ada berapa keutamanya? Ada 4. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagai pengganti sedekah, meningkatkan keberkahan rezeki, dan terakhir adalah mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Sholat duha adalah ibadah yang mudah, tetapi memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Tuh ya. Yang luar biasa. Mulai dari menghapus dosa hingga membuka pintu keberkahan hidup. Oleh karena itu, sholat duha adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, khususnya di waktu pagi hari setelah matahari terbit dengan melaksanakan sholat duha. Kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga kedamaian hati dan kemudahan dalam segala urusan hidup. Amin ya. Pada ngantuk nih, ya. Nah, itulah keterangan tentang sholat sunnah duha. Nah, bagi kalian anak kelas 4, bagi yang tadi kurang begitu memahami atau kurang mengerti tentang sholat duha, boleh kalian untuk bertanya. Siapa yang bertanya? Ya. Baik, sholat duha itu apa? Seperti tadi yang saya katakan, bahwa sholat duha itu adalah sholat sunnah muakkadah. Artinya sholat sunnah apabila yang dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, pahala lagi. Kok pahala terus? Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Jangan pahala terus, ya pahala lagi. Ya. Terus ada lagi yang bertanya? Ya, Paris. Pak, hukumnya sholat duha itu apa? Iya. Hukum sholat duha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ya, sholat sunnah yang dianjurkan, dan sholat sunnah duha itu dikerjakan pada waktu pagi hari. Ya, terus ada yang bertanya lagi? Siapa? Pak. Ya, kamu boleh. Pak, sholat duha bisa dikerjakan di malam hari enggak? Tidak. Sholat sunnah duha itu tidak bisa dikerjakan malam hari, karena yang dikerjakan pada malam hari itu disebutnya sholat qiyamul lail atau sholat sunnah malam hari. Ya, jadi kerjakannya di siang aja. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Kamu? Ada? Ya, apa sok? Ngacung tangannya. Ya, cepat ini apa? Ayo. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan membagikan tugas yang saya akan berikan sesuai dengan tadi penjelasan tentang sholat duha. Ya, ini sudah dibagi kelompoknya? Sudah ya? Nah, ini kalian nanti jawab sesuai dengan pertanyaan. Jadi satu kelompok satu aja. Bekerja bareng-bareng ya, bekerja sama. Jangan ada yang tidak bekerja sama, bareng-bareng bersama mikir. Ya, berpikir. Nanti di sini ditulis
Nama kelompoknya kelompok berapa, ketuanya siapa, dan anggota ditulis. Paham? Paham ya, mengerti ya? Ya, sekarang silakan ambil satu-satu. Seperti tadi yang saya katakan, ini Paris nih. Ketua Paris. Kelompoknya berapa? Ditulis dulu kelompoknya. Perpi kelompoknya kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Pertama ketua, yang kedua anggotanya, terus ada berapa anggotanya? Ya. Nah, baiklah, pada kesempatan siang hari ini, jadi kita sudah mempelajari tentang materi surat duha. Kemudian sekarang kita akan berbagi pengalaman mengenai apa yang telah kita dapatkan dari pembelajaran tadi, yaitu tentang sholat duha. Ya. Kemudian tadi juga kita sudah menerangkan tentang beberapa manfaat tentang sholat duha. Kemudian saya pribadi akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan tugas tentang sholat duha, tapi di rumah. Silakan kalian mengerjakan materi tentang sholat duha di rumah. Ya, apa manfaat sholat duha, berapa rakaat sholat duha, dan kapan dilaksanakannya sholat duha. Ya. Nah, sudah gitu kalian, Bapak kasih kesempatan selama 3 hari untuk membuat refleksi atau rangkuman tentang sholat duha, tapi di rumah ya, tidak di sini. Mungkin kayaknya pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Coba semuanya untuk berdiri. Ya, silakan kali ini untuk memimpin berdoa. Ya, duduk.